Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab bab yang ke-9, yaitu tentang bejana yang terbuat dari selain kulit. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, saya tidak memakruhkan bejana untuk wudhu yang terbuat dari batu, besi, perunggu, serta benda-benda lain yang tidak bernyawa, kecuali bejana emas dan perak, karena saya memakruhkan wudhu dengan penggunaan keduanya. Akhbarona Malik an-Nafi an Zaid bin Abdullah bin Umar an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala allazi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana perak itu sejatinya telah mengobarkan neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang wudhu atau minum dari wadah tersebut, maka saya memakruhkannya. Tetapi saya tidak menyuruhnya untuk mengulangi wudhunya. Saya tidak mengklaim bahwa air yang ia minum dan makanan yang ia makan dengan menggunakan wadah tersebut itu haram baginya, melainkan hanya perbuatannya, yaitu minum. Itulah yang mengandung unsur maksiat. Barangkali ada yang bertanya, maka perbuatan tersebut dilarang, tetapi air yang ada di dalamnya tidak haram. Karena Rasulullah SAW melarang perbuatan dengan menggunakan wadah emas dan perak. Tetapi Rasulullah SAW tidak melarang bendanya itu sendiri. Lagi pula ada kewajiban zakat di dalamnya, yaitu zakat emas dan perak. Dan umat Islam pun memilikinya sebagai harta benda. Seandainya ia najis, tentu tidak ada seseorang yang memilikinya sebagai harta benda, dan tentulah tidak halal jual belinya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya berwudu dan minum dari wadah emas dan perak itu hukumnya adalah makruh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Tetapi larangan tersebut menurut Imam Syafi'i tidak sampai kepada larangan haram, tetapi hanya sebatas makruh. Dan apabila ada orang yang berwudu dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka menurut Imam Syafi'i wudunya tidak perlu diulang.
Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya yang ke-10 yaitu air yang diragukan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ketika seseorang dalam perjalanan dengan membawa air, lalu dia menduga bahwa air tersebut telah tercampuri najis, maka air tersebut menjadi najis. Tetapi jika ia tidak yakin, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci dan ia boleh menggunakannya untuk wudhu dan meminumnya sampai ia meyakini tercampurinya air dengan najis. Apabila ia meyakini adanya najis dan dia ingin menuangkannya dan menukarnya dengan air lain, kemudian ia ragu apakah ia sudah melakukannya ataukah belum, maka air tersebut tetap dalam keadaan najis sampai ia meyakini bahwa ia telah menumpahkannya dan menggantinya dengan air lain. Jika saya berkata tentang air tersebut ia dalam keadaan najis, maka seseorang tidak berwudu dengannya, melainkan ia tayamum jika ia tidak menemukan air yang lain. Tetapi jika ia dalam keadaan terpaksa, maka ia boleh meminumnya karena ada faktor darurat dalam meminumnya, yaitu khawatir meninggal. Namun faktor darurat seperti ini tidak ada dalam wudu, karena sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan tanah sebagai benda yang bersuci bagi orang yang tidak mendapati air. Sedangkan orang yang sedang dibahas ini tidak menemukan air yang menyucikan. Ya, maksud dari air yang diragukan di sini adalah ragu apakah air tersebut suci atau najis. Jadi apabila seseorang meyakini bahwasanya air yang dia bawa tersebut adalah air yang sudah tercampur najis, maka air tersebut menjadi najis. Tidak boleh digunakan untuk minum dan berwudu. Tetapi apabila dalam hal atau kondisi darurat, misalnya dia sangat kehausan, apabila dia tidak minum, dia khawatir akan terjadi hal-hal yang fatal, misalnya seperti meninggal, maka dia boleh meminum air tersebut karena darurat. Sedangkan untuk bersuci, maka dia bisa menggunakan debu, yaitu dengan bertayamum. Jadi dalam hal minum tidak ada alternatif, tapi ketika dalam bersuci yaitu wudhu bisa ada alternatifnya, yaitu dengan bertayamum. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika seseorang berada dalam perjalanan dengan membawa dua air yang ia yakini bahwa salah satunya najis dan yang lainnya tidak najis, lalu dia menumpahkan yang najis dari keduanya menurut dugaan kuatnya bahwa air itulah yang najis, maka ia wudhu dengan air yang lain. Jika ia khawatir kehausan, maka ia boleh menahan air yang ia duga kuat najis dan wudhu dengan air yang menurutnya suci. Barangkali ada yang bertanya, orang tersebut telah meyakini najis pada suatu air. Lalu bagaimana mungkin ia wudhu dengan air yang tidak ia yakini suci? Jawabnya, sesungguhnya ia telah meyakini najis pada suatu air dan ia meyakini sifat suci pada air yang lain. Sehingga kami tidak merusak sifat suci padanya
kecuali didasari keyakinan bahwa air tersebut najis. Barang siapa yang menimbang-nimbang, maka ia akan menduga kuat bahwa air tersebut tidak najis sesuai dengan hukum asalnya, yaitu suci. Karena hukum suci itu melekat padanya, dan orang itu pun tidak meyakini najis. Barangkali ada yang berkata, Anda telah menghukumi air yang lain sebagai najis baginya tanpa ada keyakinan najis. Jawabnya, tidak. Saya hanya menghukuminya najis baginya berdasarkan keyakinan bahwa salah satu dari dua air tersebut najis, dan bahwa menurut dugaan kuatnya air itulah yang najis. Jadi saya tidak mengatakan air najis kecuali berdasarkan keyakinan pemilik air mengenai najisnya salah satu air. Dan menurut dugaan kuatnya, air inilah yang najis di antara dua air. Jika sesudah itu ia meyakini bahwa yang digunakan untuk wudhu itulah yang najis, sedangkan yang ia tinggalkan adalah yang suci, maka ia harus membasuh pakaian dan badan yang terkena air najis tersebut, serta mengulangi bersuci dan sholatnya. Tetapi ia boleh wudhu dengan air yang ia duga kuat najis sampai ia meyakini kesuciannya. Seandainya ada dua air yang samar hukumnya bagi seseorang, sehingga ia tidak mengetahui air mana yang najis, dan ia pun tidak memiliki dugaan yang kuat terhadapnya, maka kepadanya dikatakan, jika Anda tidak memperoleh air selain dua air tersebut, maka Anda harus bersuci dengan air yang Anda duga kuat suci, dan Anda tidak boleh tayamum. Seandainya orang yang tidak bisa membedakan dua air tersebut adalah orang buta, tidak mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan dugaan kuat, tetapi ia bersama orang melek yang ia percayai, maka ia bisa menggunakan air yang diduga kuat menurut orang yang melek itu. Tetapi jika ia ditemani oleh seorang pun, atau ia bersama orang lain yang melek tetapi jika ia tidak ditemani oleh seorang pun, atau ia bersama orang lain yang melek tetapi tidak mengetahui bejana mana yang najis, dan ia sulit membedakan air mana yang najis, maka ia menimbang-nimbang yang paling besar kemungkinannya. Jika ia tidak memperoleh tanda yang menunjukkan kemungkinan yang kuat mengenai air mana yang najis, serta tidak ada orang lain yang menemaninya, maka ia menimbang-nimbang sesuai kemampuan maksimalnya. Lalu ia wudhu dan tidak tayamum. Saat itu ia membawa dua air, yang satu suci. Ia tidak perlu tayamum bersama wudhu karena tayamum tidak menyucikan najis. Seandainya air yang najis itu menyentuhnya. Sementara saat ia wudhu dengan air yang suci, ia juga tidak perlu tayamum. Seandainya seseorang berwudu dengan suatu air, kemudian ia menduga bahwa air tersebut najis, maka ia tidak berkewajiban mengulangi wudu sampai ia meyakini bahwa air tersebut najis. Ia bebas memilih tindakan.
Jika sesudah wudhu ia yakin bahwa air tersebut najis, maka ia harus mencuci setiap bagian tubuh dan pakaiannya yang terkena air tersebut. Lalu ia mengulangi wudhu dari awal dan mengulangi setiap sholat yang telah ia kerjakan sesudah tersentuh oleh air najis tersebut. Lalu ia mengulangi wudhu dari awal dan mengulangi setiap sholat yang telah ia kerjakan sesudah disentuh oleh air najis tersebut. Demikian pula seandainya ia dalam keadaan memiliki wudhu lalu ia bersentuhan dengan air najis atau menyentuh basah dari najis kemudian ia sholat, maka ia harus mencuci bagian tubuh dan pakaiannya yang terkena najis dan mengulangi setiap sholat yang telah ia kerjakan sesudah menyentuh najis. Jika ia menyentuh najis dalam keadaan sebagai musafir dan ia tidak menemukan air, maka ia boleh tayamum dan sholat. Tetapi ia harus mengulangi setiap sholat yang ia kerjakan sesudah tersentuh najis karena tayamum tidak menyucikan najis yang menyentuh badan. Ketika seseorang menemukan air yang sedikit di atas tanah atau di dalam sumur atau di dalam lubang batu atau yang selainnya, maka ia menemukannya dalam keadaan telah mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan ia tidak menemukan sesuatu yang najis bercampur dengannya berupa kencing binatang atau yang selainnya, maka dia boleh berwudhu dengannya. Alasannya adalah karena air tersebut berubah dengan sesuatu yang tidak haram yang bercampur dengannya. Jika benda seperti ini berdiam di dalamnya, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci sampai orang tersebut meyakini adanya najis yang mencampurinya. Seandainya seseorang melihat air yang lebih banyak dari 5 geribah, lalu ia yakin bahwa ada seekor rusa yang kencing di dalamnya, dan ia pun menemukan rasa atau warnanya berubah, atau baunya juga berubah, maka itu adalah najis meskipun dia menduga bahwa berubahnya air tersebut akibat selain air kencing. Alasannya adalah karena ia telah meyakini adanya najis yang bercampur dengannya dan ia mendapati perubahan telah terjadi padanya. Perubahan karena air kencing dan benda lain itu berbeda-beda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan kitab yaitu membahas tentang bejana yang digunakan untuk berwudu dan juga air yang diragukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.